Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, Bapak dapat mengajar di kelas kalian walaupun secara virtual. Baik, dalam kesempatan kali ini Bapak meminta kalian tetap semangat dalam belajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Berhubung Bapak masih menggunakan kaos, Bapak akan ganti dulu kaosnya. Oke, Bapak sudah rapi, alhamdulillah. Baik, dalam pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya bahwa kalian dapat mengidentifikasi substansi hak dan kewajiban dalam Pancasila. Nah, sebelum ke pembelajaran intinya, Bapak akan memberikan informasi terlebih dahulu. Jangan lupa kalian follow Instagram Civipedia dan di sana ada link tree. Nah, di link tree tersebut Bapak meminta kalian klik, yaitu apa rencana kalian 10 tahun yang akan datang. Silahkan klik di situ ya. Oke, di link tree-nya diklik. Nah, silahkan misalkan 10 tahun ke depan kalian ingin jadi dokter, tentara, polisi, atau jadi YouTuber. Nah, dalam 10 tahun ke depan silahkan kalian tuliskan apa yang jadi impian kalian. Atau misalkan pengen kuliah di luar negeri, kuliah di ITB dan sebagainya. Karena ucapan atau perkataan itu adalah doa, insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan kita masing-masing. Ya, itu untuk motivasi agar kalian tetap berusaha, tetap mempunyai motivasi diri agar selalu belajar lebih giat lagi. Nah, dalam pertemuan kali ini Bapak ingin menjelaskan berkaitan dengan tadi substansi hak dan kewajiban dalam Pancasila. Nah, apa sih substansi? Nah, substansi itu kata serapan dari bahasa Inggris yang artinya inti atau pokok. Nah, jadi pokok hak dan kewajiban dalam Pancasila. Nah, Pancasila sendiri itu mengandung 3 makna atau konsep. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life. Ada kasus berkaitan dengan LGBT. Nah, LGBT itu dilarang. Kenapa dilarang? Karena bertentangan dengan nilai-nilai agama. Nah, nilai agama di mana? Yang ada di sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Oke, dalam pembelajaran kali ini nanti akan ada kuis di akhir pembelajarannya. Tolong video ini jangan di skip, nanti di akhir pembelajaran atau di tengah-tengah nanti ada link atau scan barcode biasa ya. Anak zaman sekarang itu gampang scan barcode. Oke, bisa ya. Untuk materi pembelajaran kali ini kalian jangan lupa masih ada di Google Site. Masuk ke link bio lagi, di link tree-nya bagian keempat Google Site. Kemudian setelah diklik kalian pilih materi pembelajaran kelas 12 semester 1 materi bab 1 dan pilih materi kedua, yaitu berkaitan dengan substansi hak dan kewajiban. Oke, Bapak akan jelaskan secara sepintas. Nah, yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan pandangan hidup atau way of life. Nah, di dalamnya terdapat nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, nilai dasar sering kita sebut sebagai nilai ideal. Kenapa ideal? Karena sifatnya universal, umum. Contoh, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Pada sila pertama, yaitu adanya pengakuan dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di Indonesia itu tidak mengenal yang namanya ateis atau tidak punya kepercayaan dan agama. Nah, pada nilai ketuhanan tersebut adanya kebebasan memilih memeluk agama serta kepercayaan. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu yang pertama Islam, Kristen Katolik, Protestan, kemudian ada Hindu, Buddha, serta Konghucu. Serta
Ada juga aliran kepercayaan seperti Dayak Indramayu dan sebagainya. Kemudian pada sila kedua yaitu adanya pengakuan yang semestinya terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan sendiri dapat diartikan sebagai perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Contoh, ketika ada bencana alam, kita sebagai sama manusia saling tolong-menolong, saling membantu. Dalam pelaksanaannya, kita kadang sering menganggap bahwa teman kita yang berbeda agama itu bukan saudara seiman. Nah, itu salah ya. Walaupun kita menganggapnya bukan saudara seiman, tapi teman kita itu saudara dalam kemanusiaan. Nah, itu ya kata kuncinya. Nah, pada sila ketiga adanya persatuan dan kesatuan demi kepentingan bangsa dan negara. Contohnya sikap nasionalisme dan patriotisme. Nah, sikap nasionalisme dan patriotisme era sekarang bukan hanya ikut berperang dan sebagainya. Contoh, ketika kalian ahli Mobile Legend, game, e-sport dan sebagainya, kalian menjadi timnas Mobile Legend atau e-sport, itu boleh ya, bagian dari nasionalisme zaman sekarang. Atau membela tim nasional sepak bola ataupun lain sebagainya sesuai bidang masing-masing yang membanggakan nama Indonesia. Pada sila keempat yaitu adanya nilai-nilai kerakyatan yang diwujudkan dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam nilai kerakyatan tersebut adanya hak memilih dan dipilih, hak berkumpul, hak berserikat dan mengeluarkan pendapat, serta musyawarah untuk mencapai kesepakatan atau mufakat. Pada sila kelima yaitu adanya nilai keadilan sosial dalam berbagai bidang. Contohnya jaminan sosial, jaminan kesehatan, hak mendapat pekerjaan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya itu nilai instrumental. Nah, pada nilai instrumental ini dapat diartikan semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus dijiwai oleh Pancasila. Nah, tadi ya, ketika ada aturan yang bertentangan dengan Pancasila, maka aturan tersebut cacat hukum atau tidak sah dan dapat ditinjau ulang karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, contohnya silahkan kalian cari bunyi pasal 27 ayat 1, bunyi pasal 28S serta pasal 30 ayat 1. Nah, di sana kalian baca bunyi pasalnya, nanti pasal-pasal tersebut akan muncul pada games yang akan kalian kerjakan di akhir pembelajaran. Selanjutnya ada nilai praksis. Nah, dalam nilai praksis ini dapat diartikan sebagai pelaksanaan dari nilai instrumental. Nah, nilai praksis itu bentuk nyata dari nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari dan bersifat dinamis. Artinya dinamis itu berubah-ubah sesuai zaman. Contoh sikap toleransi dan sebagainya itu pasti berubah-ubah sesuai zaman. Nah, contohnya ini sila pertama menghormati kebebasan beribadah agama lain atau menghormati ketika orang lain beribadah. Nah, itu bagian dari nilai praksis sila pertama. Silahkan kalian scan ya, scan barcode di atas, nanti akan muncul. Silahkan kerjakan gamesnya. Nah, games ini silahkan kalian kerjakan dengan baik. Cara pengerjaannya, kalian tinggal geser kata kunci yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Contoh, ada kata way of life. Nah, jawabannya itu pandangan hidup. Tinggal kalian geser saja, drag ke pandangan hidup. Nah, kemudian setelah kalian mengerjakan games tersebut ya, Papa minta biasa untuk refleksi pembelajaran. Jadi refleksi pembelajarannya sama cita-cita yang kalian inginkan 10 tahun yang akan datang di awal pembelajaran tadi, nanti Bapak akan tampilkan di Instagram Wikipedia. Silahkan refleksi pembelajaran seperti apa. Walaupun pembelajaran kali ini tadi dilakukan secara virtual, Bapak membuat video ini ya, silahkan, mudah-mudahan bermakna buat kalian dan
istilahnya tetap kalian melakukan refleksi ya, jangan sampai tidak melakukan refleksi, karena agar pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. Itu saja dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Silahkan kalian lanjutkan lagi pembelajaran berikutnya.